Melanjutkan kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Alhamdulillah, amma ba'du. Melanjutkan kajian Syama'ilur Rasul. Kemarin kita sudah sampai di pembahasan bahwasanya di antara akhlak atau adabnya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah itu selesai makan biasanya yal'agus sahfata bi asabihi. Biasanya Rasulullah itu menjilati piring-piringnya itu bi asabihi. Piringnya itu dijilat, bukan dijilat begini tapi pakai tangannya gini sampai bersih. Wa yaqulu akhirut ta'am aktsaru barakatan. Kemudian Nabi ngomong, karena makanan yang paling terakhir itu yang paling banyak barokahnya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa keterangan Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, sampai Rasulullah itu milih butir-butir yang jatuh itu dipilih sama Nabi sambil makan terus. Nanti sampai di akhir makan Rasulullah jilati piringnya itu atau wadahnya itu. Dijawab, ya Rasulullah, kenapa? Ditanya Rasulullah, kok sampean mengerjakan begitu? Fa inni la adri, karena saya tidak tahu fi ayyi ta'ami al barakah. Di makanan yang mana yang ada barokahnya itu, apa yang awal, apa yang akhir, apa yang tengah, jadi gitu. Dan dalam hadis ini akhirut ta'am, katanya Nabi, makanan yang paling terakhir itulah aktsaru barakatan, yang banyak barokahnya, sallallahu alaihi wasallam. Fala yarfa'ul ghas'a hatta yal'agha. Nabi itu piringnya itu biasanya tidak diangkat, tidak dibersihkan sebelum dijilati oleh Rasulullah SAW. Biasanya nggak disuruh dirapikan lagi piringnya sampai selesai Rasulullah menjilat biasanya. Fa inna akhirat ta'am fihi barakah, karena ta'am, makanan yang paling terakhir itu adalah makanan yang paling banyak barokahnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan, man akala fi ghas'atin fala hisaha, man akala fi ghas'atin wala hasaha istaghfarat lahu. Orang yang makan di suatu piring, kemudian piringnya itu dijilati, dibersihkan, dijilat seperti tadi, istaghfarat lahu. Perbuatannya tadi akan menyebabkan malaikat akan memintakan ampun bagi dia nanti. Ada yang ngomong piringnya itu tidak, atau wadahnya itu yang akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seorang tadi. Wa kana yal'agu asabi'ahu min at-ta'am. Dan Rasulullah selalu yal'ag, menjilati asabi'ahu, jari jemarinya yang digunakan untuk makan, min at-ta'am, dari sisa-sisa makanannya. Biasanya Rasulullah menjilatnya itu 3 kali. Satu jari itu 3 kali sampai bersih. Dalam keterangan yang boleh disebutkan sampai merah kan, 3 kali itu dijilat sampai merah, sampai bersih. Hatta tahmarra, sampai merah. Rasulullah itu menjilati jari jemarinya itu sampai merah, saking bersihnya katanya. Ya, ini yubaligh, Rasulullah itu sampai menjilatnya itu sampai sangat, ya, menjilatnya sampai kayak kemerah-merahan gitu jari jemarinya ketika dijilati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa keterangan disebutkan, idza akal ahadukum ta'aman fala yamsah bil mandil. Kalau makan kalian, ketika selesai dari makan, jangan keburu diusap tangannya dengan tisu atau dengan apa, katanya. Hatta yal'agha aw yul'igha, sampai kamu jilati tangannya sampai bersih atau dijilatkan ke orang lain. Ini sunnahnya Nabi SAW. Hatta kamu bersihkan, sampai kamu bersihkan, dijilati, aw yul'igha, atau dijilatkan. Dalam beberapa keterangan ada juga di sana anjuran bahwasanya bagi seorang suami istri itu harus mengerjakan itu, katanya. Gantian, yang laki jilati tangannya yang si perempuan nanti bersihkan tangannya yang laki, katanya gitu. Itu kesunahan tidak akan dihasilkan kecuali bagi orang-orang yang
sudah menikah. Dalam keterangan tidak siapa saja katanya yang mau membersihkan, mau menjilatinya itu siapa saja katanya. Sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi ngomong, wa yaqulu innahu la yadri fi ayyi ta'ami al barakah, karena tidak tahu barokahnya itu yang di mana, tidak tahu katanya. Sangat disayangkan oleh Rasulullah, diemani oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah ini sumbernya barokah. Padahal Rasulullah ini sumbernya barokah itu pun masih taharro, masih berusaha jaga supaya tidak kehilangan barokah itu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Terus wakana sallallahu alaihi wasallam idza akala khubza wal lahma khassatan ghasala yadayhi ghasalan jayidan. Rasulullah itu juga punya kebiasaan kalau Rasulullah itu makan daging dan roti, khusus makan daging dan roti. Kalau makan daging dan roti, Rasulullah itu ghasala yadayhi ghasalan jayidan. Biasanya Rasulullah itu cuci tangan setelah dijilati, setelah dibersihkan seperti tadi ya. Cuci tangan dengan cuci tangan sebersih mungkin, karena baunya kuat. Karena daging itu daging kambing atau daging itu baunya kuat, jadi cuci tangannya bersih. Dari sini juga yustafad, dari sini juga ada faedah bahwasanya disebutkan, dari sini bisa diambil kesimpulan, diambil dalil bahwasanya makanan apa saja kita itu kalau makan kan sunnah cuci tangan setelahnya. Lebih-lebih makanan itu yang punya bau yang kuat lebih disunahkan lagi. Karena Rasulullah itu setiap kali selesai makan daging biasanya Rasulullah itu cuci tangannya itu berbeda dari kayak biasanya. Sangat bersih banget cuci tangannya biasanya. Karena apa? Karena apanya kata dalam beberapa keterangan tuh disebutkan bahwasanya supaya baunya itu tidak mengganggu orang lain nanti katanya. Supaya baunya itu tidak mengganggu kepada orang lain nanti katanya sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yamsahu bi fadlil ma ala wajhi katanya. Kadang Rasulullah juga setiap selesai makan tuh, setiap cuci tangan, kalau ada sisa-sisa airnya itu biasanya diusapkan ke wajahnya oleh Rasulullah. Wallahu alam, jarang usapnya seperti apa, Fagil tidak menemukan keterangannya itu. Alhasil bersih ya, kalau kotor masih tidak pakai sabun, masih ada baunya diusapkan ya jangan, bahaya nanti. Bersih biasanya ada sisa airnya diusapkan ke wajahnya, mungkin seperti itu. Allah alam. Qala Rasulullah SAW, man akala min hadhihi al-luhum syai'an falyaghsil yadahu min rihi wadharihi. Siapa yang makan daging ini, katanya daging, falyaghsil yadahu, maka cucilah tangannya, min rihi wadharihi, dari bau-baunya, waskhud dasam wal laban, dari bau minyaknya, lemaknya ya, dagingnya itu dicuci tangannya. Supaya apa? Dengan cuci tangannya itu pakai air atau pakai apa bisa dibersihkan, pokoknya harus dibersihkan supaya baunya hilang, pokoknya sampai baunya itu hilang katanya. Mungkin kalau sekarang ada tisu basah mungkin ya, atau dan lain semacamnya. Karena apa? Wala yu'dhi man hidha'ahu, supaya kamu tidak menyakiti atau membuat orang lain terganggu yang ada sisimu, yang ada di sekitarmu. Ada orang atau tidak ada orang, baik itu min adami awil malaikah katanya, baik ada orang atau gak ada orang. Kalau ada orang, ada malaikat di sekitar kita, biar tidak terganggu dengan baunya. Jadi tetap sangat dianjurkan kalau habis makan makanan yang bau itu cuci tangannya yang bersih, supaya la yuta'adza al-hafidhaini bihi wa ghairihim, supaya juga kalau misalkan tidak terganggu al-hafidhain, malaikat yang menjaga kita, yang di kanan kiri yang menjaga nulis kita itu, sampai seperti itu ternyata, supaya tidak terganggu kedua malaikat pencatat amal itu atau yang lainnya katanya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana aktsaru julusihi sallallahu alaihi wasallam lil akli an yajma' baina rukbatayhi wa baina qadamaihi. Rasulullah yang paling sering duduk itu
Kalau makan Rasulullah itu sering duduk. Ada dua yang sering duduknya Nabi. Yang pertama di sini disebutkan kama yajlisul musolli, kayak duduknya orang sholat, duduk. Tapi duduknya itu illa anna rukbah takunu fawqar rukbah wal qadam fawqal qadam. Tapi duduknya itu Rasulullah kalau makan tuh bukan kayak duduk orang tahiyat biasa, tahiyat pertama, atau duduknya orang tindihkan gini. Jadi telapak kakinya ditindihkan. Qadam fawqal qadam katanya. Sehingga nanti lututnya itu agak di atasnya yang satunya, jadi gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi kana yajzu ala rukbatih wa kana la yattaqi. Nabi itu biasanya menumpangkan ya kakinya yang satu ditumpangkan di kakinya yang lain ketika makan tuh. Qadamnya tadi, telapak kakinya itu ditumpangkan begini. Itu sallallahu alaihi wasallam kalau makan. Sunnah yang satunya yang sering Rasulullah kerjakan ya kayak sunnah yang biasa kita ketahui itu, duduk sambil begini itu. Biasanya itu. An yadha jambuhu alal ardi masalan. Nah, ini yang nomor pertama yang sangat makruh itu kayak orang yang jambuh, tubuhnya ditaruh di bawah ya kayak tadi tidur, itu sangat makruh. Yang nomor dua an yatarabba ala witha'in wa yastawi alaih. Tarabba, duduk bersila, tapi duduknya itu sambil senderan gini sehingga enak duduknya, itu yang sangat makruh itu. Yang nomor tiga an yadha ihda yadayhi alal ardi wa ya'tamidha, atau tangannya, yang nomor tiga salah satu tangannya taruh di tanah, mungkin ya makannya duduknya sampai ya'tamid, orang itu bersandar pakai tangannya yang kiri ketika makan, sangat melarang Rasulullah SAW. Wa amma idam Rasulullah, sekarang idamnya Rasulullah itu apa saja, lauk pauk yang biasa, yang tambahan makan yang biasa dimakan oleh Rasulullah itu apa saja, sekarang diterangkan oleh musannif ini. Karena sallallahu alaihi wasallam la yatawarra'u min mat'amin halal in wajada tamran duna khubzin akalahu. Rasulullah itu la yatawarra', tidak pilih-pilih, asalkan makanan itu halal. Apa saja makanan yang halal yang ada di depannya Nabi, enak atau tidak enak dimakan oleh Rasulullah. In wajada tamran, kalau nemu ada kurma, dimakan kurma. Gak ada roti, kurma saja, dimakan kurma. Ada roti, gak ada kurma, dimakan roti saja. Pokoknya apa yang temu. Suatu ketika Rasulullah itu pernah datang ke rumahnya Ummi Hani. Datang Rasulullah ke rumahnya Ummi Hani, faqala, tanya Rasulullah akhirnya kepada Ummi Hani, "Aindaka syai'?" katanya. "Ya Ummi Hani, ada sesuatu yang bisa dimakan?" "Qultulah." "Tidak ada ya Rasulullah," katanya Ummi Hani, "enggak ada." "Illa khubzun yabis wa khullun." Tidak ada Rasulullah, cuma ada ini roti kering Rasulullah. Sudah lama. Ada cuka. Ada cuka itu ya. Faqala hati, katanya Rasulullah. Sini enggak apa. Hati. Bawa ke sini. Dimakan. Dalam beberapa keterangan Rasulullah itu pernah ngomong, tidak ada Rasulullah. Yang ada hanya roti sama khul, sama cuka ini. Ni'mal idam al khul, katanya. Oh, itu tidak apa-apa. Khul itu lauk yang paling enak itu, katanya Rasulullah. Jadi Rasulullah sangat mensyukuri apa yang ada pada waktu itu dimakan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dimakan oleh Rasulullah. Roti yabis yang keras tadi, yang mungkin tak tawar, tidak ada rasanya, hambar rasanya, dimakan sama khul sehingga ada rasa-rasanya sedikit pakai khul tadi. Sallallahu alaihi wasallam. In wajada lahman mashwiyan akalahu. Kalau nemu lahm, daging mashwi, daging panggang, ini dimakan oleh Rasulullah. Apa yang ada? In wajada khubza burrin akalahu. Kalau ada roti yang terbuat dari bur, roti terbuat dari tepung yang enak, atau syair yang enggak enak, dimakan oleh Rasulullah. Apa saja yang ketemu langsung dimakan oleh Rasulullah, yang halal pokoknya. In wajada halwa atau asalan akalahu. Atau misalkan ada hanya halwa itu, kalau kita mungkin kayak jenang gitu ya, kayak jenang. Halwa itu biasanya katanya biasanya halwanya Rasulullah itu, manisannya Rasulullah itu biasanya terbuat dari kurma yang diaduk sama susu. Halwa itu jadi kurma Rasulullah itu.
dan senang madu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In wajada labanan duna khubzin, kalau nemu hanya ada susu, nggak ada roti, akalahu waqtafa bi, cukup. Yang ada itu habis, cukup Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Halwa itu umum sih, halwa itu ya, halwa itu pokoknya yang manis lah intinya. Tapi halwanya Nabi itu dulu terbuat dari kurma seperti itu. Kalau sekarang ya mungkin ya yang manis-manis masuk halwa, halawa. Wa in wajada bittikhan aw rutaban akalahu. Kalau nemu Rasulullah itu nemu bittikh, nemu semangka, dimakan oleh Rasulullah. Aw rutaban, atau nemu kurma saja dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga Rasulullah itu ada kurma sama ada semangka. Kedua-duanya dimakan oleh Rasulullah SAW. Sangat senang. Rasulullah itu termasuk salah satu ahabbul fakihah. Buah-buahan yang paling disuka oleh Rasulullah termasuk semangka. Dalam beberapa keterangan disebutkan karena banyak airnya semangka itu. Dalam satu keterangan apa? Semangka ini bisa mendinginkan panasnya perut. Perut yang dingin bisa dipanaskan dengan makanan rutop, dan karena rutop itu kurma itu ada unsur-unsur panasnya ya, kalau dimakan katanya. Bukan berarti kalau Rasulullah itu senang halawa berarti Rasulullah doyan makan, enggak. Kalau ada makanan-makanan yang disukai oleh Nabi itu Rasulullah sangat menikmati, Rasulullah dimakan gitu oleh Rasulullah. Bukan berarti terus rakus gitu, enggak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu biasanya kalau makan kurmanya itu dikumpulkan oleh Rasulullah, bijinya. Karena Rasulullah SAW ya'kulur rotab wa yulgin nawa fit tabak. Biasanya kalau makan kurma, bijinya itu dikumpulkan di tabak, di talamnya atau di piringnya itu oleh Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Karena ya'kulur rotab bil bitih, Rasulullah itu pernah makan kurma sama bitih, sama semangka bebarengan. Bahkan oleh dalam beberapa keterangan disebutkan oleh Al-Imam dalam beberapa keterangan disebutkan sampai Rasulullah itu disebutkan oleh mana tadi? Disebutkan oleh Ibn al-Qayyim kalau tidak salah. Disebutkan oleh Ibn al-Qayyim, Rasulullah itu pernah suatu ketika sampai makan itu sampai dipegang kedua-duanya oleh Rasulullah. Yang kanan makan kurma, yang tangan kiri sambil memegang semangka pada waktu itu. Tapi nggak makan pakai tangan kiri, enggak. Menikmati dimakan, setelah itu semangkanya dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kul ma hadar. Rasulullah itu apa saja yang ada dimakan oleh Rasulullah. Maksudnya apa? Enggak pilih-pilih. Harus ini enggak. Apa yang ada disyukuri dimakan oleh Rasulullah. Wala yaruddu ma wajad. Dan Rasulullah tidak pernah nolak apa yang ada. Disuguhkan ini kayak tadi contohnya. Ummu Hani ngomong adanya cuman roti ya habis, roti kering sama cuka ya Rasulullah. Oh iya, tidak apa-apa. Dibuat rasa-rasa cukanya oleh Rasulullah SAW. La yarud ma wajad. Tidak pernah nolak. Oh enggak. Ya yang ada dimakan. Ini dalam beberapa keterangan itu juga kalau disuguhkan tidak pernah ditolak oleh Rasulullah. Ini kalau ada makanan yang di depannya itu Rasulullah suka dimakan. Kalau tidak sesuatu yang disuka ya didiamkan. Jangan ditolak, enggak. Sana enggak. Yang disuguhkan enggak pernah ditolak. Oh enggak, ini saya enggak suka, enggak. Disuguhkan, mana yang disukai dimakan, yang enggak ya diamkan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jahdam al-Harmi radhiyallahu anhu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.